Halo adik-adik, berikutnya kita akan membahas soal nomor 3 dari latihan 1 halaman 177 dari buku Erlangga ESPS Matematika kelas 5 Kurikulum Merdeka bab 5. Oke, langsung saja nomor 3. Buatlah jaring-jaring balok pada bidang berpetak berikut dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok sebagai berikut. Yang A 3, 1, dan 2 satuan. Maksudnya berarti sesuai ini ya urutannya adik-adik. Panjang berarti 3, lebar berarti 1, tinggi baloknya berarti 2. Oke, di sini Kak Akidah mau memberikan contoh jaring-jaring yang paling gampang aja. Nah, yang paling gampang itu boleh kayak huruf T adik-adik ya. Kayak huruf T. Nah, misalkan di sini Kak Akidah mau buat dulu. Nah, sebenarnya boleh kayak gini ya, boleh T-nya lurus gitu kan. Nah, ini anggap aja umumnya ya. Boleh juga T-nya seperti ini, di atasnya ada 1. Nah, gitu boleh. Nah, ini ya, maaf. Sebentar. Nah, ini boleh nih misalkan kayak gini. Nanti di bawahnya ada. Nah, ini yang penting jumlahnya 6. Nah, kayak gitu boleh. Nah, misalkan yang gampang Kak Akidah mau yang kayak gini aja, yang kayak gini ya. Oke, pertama kita tentukan dulu panjangnya, yang A dulu ya. Panjangnya 3, berarti kita 3 satuan. Ini aja cari aman ke sini ya. Nah, 3 satuan. Oke, panjangnya sudah, sekarang lebarnya. Lebarnya adalah 1. Berarti ke sini adik-adik. Nah, pertama kita bikin sisi bagian alas misalkan. Alas panjang kali lebar kan. Nah, ini panjangnya 3, lebarnya 1. Kemudian katanya tingginya itu 2 satuan. Kalau tinggi otomatis dia ada di samping ya. Ke samping, berarti dia nanti ngarahnya ke atas. Kak Akidah ganti warna hijau aja. Ini tingginya 2 satuan, berarti ke sini adik-adik. Nah, ya 2 satuan. Oke. Nanti adik-adik pakai penggaris ya, biar lebih rapi. Kak Akidah nggak pakai penggaris nih. Nah, karena tingginya 2 satuan, nah ini juga sama nih. Ingat ya, di video sebelumnya Kak Akidah udah jelaskan bahwa sisi yang saling berhadapan itu dia biasanya ada satu sisi ya, di antara kedua sisi itu ada satu sisi. Nah, ini contohnya, ini sisi ini dengan ini berhadapan, jadi dia dibatasi atau ada sisi di tengah-tengahnya. Oke, nah ini kita sudah bikin panjang, lebar, dan tinggi. Jadi kalau adik-adik lihat, ini panjangnya, ini lebarnya, ini tingginya yang ke atas kalau ditekuk. Nah, sekarang tinggal kita lanjutkan gitu, kita lanjutkan sisi-sisi yang lainnya ya. Ini baru 3 sisi, berarti kita butuh 3 sisi lagi adik-adik ya. Nah, kemudian kita ke bawah, berarti nah ini berarti kita ganti warna dulu. Panjangnya berarti ngikutin ya. Nah, ini kenapa Kak Akidah bentuknya kayak gini, kenapa? Nah, ini kita ikutin. Ini adalah panjangnya 3, mengikuti. Ini ditekuk ke atas ya adik-adik ya. Jadi kalau ke atas dia ngikutin tinggi ya gitu. Oke, berikutnya kita ikutin, dilewatin satu sisi lagi, berarti mirip dengan yang alas, berarti ini adalah tutupnya. Nah, gitu adik-adik ya. Kemudian kita balik lagi ke yang warna biru. Nah, ini biru sebenarnya boleh di sini. Kak Akidahnya kurang ke bawah ya tadi ya. Nah, gitu adik-adik. Boleh juga di atas, misalkan maunya di atas boleh, nanti di sini 2. Nah, gitu, nanti ininya nggak perlu ya.
pokoknya kayak tadi kata kakidah awal, boleh T besar, boleh juga yang T-nya kayak gini gitu ya. Nah misal ini aja gitu ya. Jadi ini udah jelas nih kalau adik-adik mau bikin, udah jelas panjangnya, lebarnya, tingginya gitu ya, dengan catatan kita anggapnya ini alasnya. Nah jadi panjangnya 3, lebarnya 1, tingginya 2, itu alasnya ya. Kasih keterangan aja, soalnya nanti berpengaruh adik-adik. Kalau kita misal ambil alasnya yang ini, nanti ini jadi panjang, ini jadi lebar, beda nantinya 3 kali 2 ya. Jadi alasnya yang itu, ini tutup. Jadi adik-adik kasih keterangan ya, biar sesuai dengan permintaan soal yang A gitu. Kalau mau gambar yang lain boleh, tadi udah kaki udah contohin, tinggal pindahin aja ke atas ya yang itunya. Boleh nih misalkan di mana, khawatir nggak muat nih yang satunya nih kaki kalau mau gambarin lagi. Ya udahlah, ini cukup ya. Berikutnya sekarang kita ke yang B. Ini yang A dulu. Sekarang kita ke yang B. Panjangnya 4, lebarnya 3, kemudian 1. Nah sekarang kita mau yang kasih di atas deh, berarti agak ke bawah ya. Nah kakidah mau gambarin yang kayak gini. Nah yang satunya di atas. Nah gitu ya, kakidah mau gambarin sekarang yang bentuknya kayak gini. Waktu awal kan kayak gini ya, sekarang kita ganti. Karena penentuan alas itu nanti berpengaruh kepada panjang, lebar, dan tingginya adik-adik. Makanya di sini Kak Akidah kasih tanda alas sama tutupnya ya. Oke, di sini mungkin agak ke bawah aja biar cukup, khawatirnya ke atasnya ya. Panjangnya 4, berarti kita ke sini 4. Ya. Lebarnya 3, berarti ke sini lebarnya 3. Ingat ya, panjang lebar. Ini panjang, ini lebar. Ini jadi alas. Oke. Berikutnya, ini kurang ke bawah, khawatir kurang. Kaki dah ke bawah lagi aja. Ke bawahnya masih panjang kan ya? Oke. 4, kemudian lebarnya 3. Oke. Kemudian kita mau buat yang samping. Samping itu berarti hubungannya tinggi ke atas ya. Kita tentuin dulu ini adalah alas. Ya. Jadi ke samping itu dia jadi tinggi. Tingginya 1 satuan, berarti ke sini. Nah berarti ini juga tingginya, jadi kayak ditekuk gitu loh ya adik-adik ya. Kemudian kita ikutin berikutnya, panjang dengan tinggi. Nah panjangnya adalah 4 ya, kita ganti warna biar jelas. Nah panjangnya ini, tingginya 1. Nah gitu ya. Berikutnya kita akan membuat tutup. Tutupnya di bawah ya, 3 dan 4. Anggap aja rapih ya adik-adik ya. Ngikutin yang alas ya, ukuran tutup itu. Nah sekarang mau yang di atas ininya, yang bagian belakang ini tutup. Kasih nama, warnanya biar sama aja kali ya. Kita warnanya ini alas, ini tutupnya adik-adik. Ingat ya, penentuan alas sama tutup berpengaruh terhadap ukuran panjang lebarnya gitu. Nanti ini kan di sebelah kiri ya, samping kiri, ini samping kanan.
Ya, ini yang bagian depan. Ini bagian belakang. Nah, gitu adik-adik. Ini adalah yang contoh jaring-jaring yang B. Oke adik-adik, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian dulu. Semoga bisa dipahami ya, dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.